Halo Jemaat Tuhan, Shalom. Perkenalkan nama saya Togu Andrianus Sipautar. Profesi saya saat ini tuh seorang guru olahraga yang berada di sekolah Bethel. Sampai sekarang ini juga masih mengajar di sekolah Bethel. Ya, kalau masa sukar itu banyak ya, semua manusia itu pasti memiliki masa sukar. Tetapi yang menurut saya itu yang paling berharga banget yang sampai sekarang ini, saya merasa Tuhan itu sangat baik ya, sungguh baik banget, sehingga saya itu bisa diselamatkan dari kejadian 2017 ketika saya itu mengajar. Saya itu mendapat cedera yang sangat luar biasa, itu lutut tendon itu sebelah kiri saya itu sampai lari ke sebelah kiri, sehingga itu membuat saya itu sampai tidak merasa percaya diri lagi untuk bagaimana mengajar sebagai profesi saya sebagai guru olahraga. Tetapi dari kejadian inilah yang menguatkan saya sehingga saya itu bisa percaya sangat Tuhan yang luar biasa yang dapat membantu saya dengan kuasanya yang luar biasa sehingga saya dapat disembuhkan. Diagnosa dokter itu mengatakan itu udah nggak bisa lagi, itu harus dioperasi. Sampai-sampai itu ke Thailand, katanya mau dioperasi. Saya tanya itu kira-kira harganya berapa? 150 juta. Saya rasa nggak mungkin gitu, 150 juta. Sementara saya itu masih baru nikah lagi ya, masih baru memulai lagi kehidupan yang baru. Maka saya harus operasi lutut saya sampai ke Thailand gitu ya, bawa ke tempat tukang urut juga bilang begitu, di ronsen dulu, katanya di ronsen ini sudah lepas engselnya katanya ya. Nah tapi ya udahlah, saya bilang sama istri, bergaul sama istri, waktu itu istri lagi ngandung juga 2017. Saya sampai merenung-renung sendiri gitu ya, dengan posisi kaki saya yang lemah gitu ya. Saya kadang ngajar dalam keadaan pincang, ya kan nggak mungkin ya guru olahraga itu datang ke sekolah, masuk materi yang mau diajarkan itu tentang lari, tapi kita nggak bisa mempraktekin gitu ya, tentang rolling gitu, tapi kita nggak bisa praktekin dengan posisi kaki kita seperti ini ya. Saya kadang berpikir, kok lu kasih begini saya gitu, saya baru mulai Tuhan, kok Tuhan begini banget gitu, Tuhan kasih sama saya. Tapi itu tadi, ketika kita menyerah, kita itu tidak dapat jalan. Tapi kalau ketika kita berdoa, saya berdoa menyendiri kadang di kamar tanpa sepengetahuan istri saya, karena seperti firman katakan, berdoalah itu jangan seperti berdoa orang munafik katanya ya. Berdoa itu kamu sendirian tanpa dilihat orang gitu. Saya terapkan itu, saya berdoa sama Tuhan, saya menangis. Satu yang saya terapkan itu dalam hidup saya katakan nama Tuhan. Tuhan, bila Engkau masih mengizinkan saya untuk membuat saya profesi sebagai seorang guru olahraga, Tuhan sembuhkan ini Tuhan, saya bilang. Saya tulus Tuhan ya. Tuhan tahu bagaimana saya itu sama anak-anak murid, dekat sama anak murid di bidang olahraga. Tuhan kenapa kasih begini ya. Tapi itu Tuhan rupanya kasih ini tuh biar saya kuat gitu ya. Selama ini mungkin saya selama waktu sebelum sakit, saya itu mungkin jauh dari Tuhan gitu ya, jarang berdoa gitu. Itu mungkin kasih ini cuman masih mungkin diselintik gitu ya sama Tuhan, biar lu tahu gitu, belum ditampar gitu ya, masih diselintik. Tuh saya beranggapan saya seperti itu. Cuman statement saya sebegini, Tuhan, ini saya tulus Tuhan. Kalau Tuhan izinkan saya masih bekerja Tuhan sebagai guru olahraga, sembuhkan ini Tuhan, saya bilang. Jadi pada saat itu Tuhan berikan jalan. Saya itu ikut SPY, ngantar SPY ya, ngantar SPY ke Citra bersama Arif. Waktu itu Arif telepon saya, bang, bisa nggak bang antar kita bang ke SPY. Nah posisi saya sih masih sakit waktu itu ya, kaki saya masih pincang-pincang, tapi masih bisa bawa mobil ya, itu masih mobil Panther waktu itu, mobil gereja. Saya antar ke sana. Saya ikut ibadah waktu itu dengan pendeta, saya lupa nama pendetanya, mungkin Arif kenal ya nama pendetanya. Pendetanya bilang, ketika kau berbeban berat, ketika kau yang berletih lesu, mari datang kepadaku, jangan kau bawa pemikiranmu sendiri, datang kepada Yesus katanya. Saya langsung menangis di situ tanpa
malu, rasa malu apa bagaimana, saya mau sembuh Tuhan gitu ya. Saya pegang lutut saya angkat tangan saya, kasih jalan Tuhan, saya mau sembuh Tuhan, saya bilang. Mungkin ya nggak seperti masak telur, di situ langsung matang ya. Nah, jalannya Tuhan itu dari komsel kita itu Pak Yosef, ya saya sebut saja pembina saya, dia itu bilang, gimana kakinya Pak Togu? Belum sembuh Pak, saya bilang. Dia punya kenalan itu tukang urut yang sangat luar biasa itu di Selapajang. Dia bawa saya ke sana, puji Tuhan, tukang urut tersebut tidak minta ronsen, tidak minta apa-apa, bahkan saya kasih ronsenan, dia bilang, awas buang katanya. Padahal kita udah ke rumah sakit, kita itu sudah ke tukang urut yang katanya bagus gitu ya, di daerah Cengkareng, tapi itu tidak merespon, tidak memberikan kepuasan buat saya. Tapi ini saya merasa percaya diri tuh, katanya udah ini nggak perlu ronsenan ini, katanya begitu. Dengan cueknya si tukang urut tadi, ya udah saya percaya gitu. Tapi saya dalam hati berdoa, Tuhan biarlah ini jalan Tuhan untuk saya sembuh gitu. Puji Tuhan, saya disembuhkan. Itulah fungsinya kita itu bersekutu sama jemaat-jemaat Tuhan ya. Kita itu dikasih penyegaran rohani gitu ya, seperti komsel gitu ya. Tuhan itu baik gitu ya. Pembahasan bahwasanya dari ayat Alkitab Yesaya 41 ayat 10 itu yang saya ingat, itu bahwasanya mengatakan itu jangan takut gitu, jangan ragu, sebab aku akan pegang kau, kata Tuhan gitu ya. Sebab engkau itu anakku gitu, jangan takut, saya akan memegangmu dengan tangan kanan saya, kau akan menang pada suatu saat gitu. Itu mungkin yang membuat saya kuat sampai sekarang ini. Mungkin dengan kekuatan kita, dengan upaya kita, dengan mungkin uang yang ada di kantong kita, itu mungkin itu bukan salah satunya jalan buat saya yang sudah saya jalani. Tapi itu ada saja jalan yang benar-benar takjub gitu dibuat Tuhan kepada kita, bukan dari kekuatanmu tapi kekuatanku begitu ya. Dengan jalan orang dijumpakan sama kita, dipertemukan sama kita gitu ya, seperti tukang urut yang di Selapajang, tempat saya yang urut itu, yang dipertemukan Pak Yosef. Itu saya kira itu sangat luar biasa dipakai Tuhan juga itu mungkin ya, untuk menyembuhkan orang-orang ya. Sampai sekarang dia sudah tidak ada lagi, itu sangat rugi banget buat saya ya, karena anak-anak murid saya juga di sana juga penyembuhan juga ya. Itu mungkin proses yang Tuhan berikan kepada kita tidak sama seperti yang kita pikirkan gitu. Tapi jalannya Tuhan lah yang memberikan kita kesembuhan atau keluar dari masalah-masalah kita. Jadi intinya jangan gampang menyerah gitu. Berikan yang terbaik dulu, tulus dulu, berdoa dengan sepenuh hati, berdoa sendiri gitu, dengan mencucurkan mata, mungkin Tuhan pasti dengarkan. Banyak lah yang saya petik ya dari jalannya Tuhan, penguat iman saya. Sampai sekarang ini tuh saya itu punya statement itu, kalau ada masalah, contohnya ibu saya yang di Sumatera itu lagi sakit gitu apa segala macam, saya katakan itu, mama coba bilang sama Tuhan, kalau Tuhan masih izinkan mama beraktivitas dengan aktivitas mama yang sekarang ini, Tuhan tolong sembuhkan gitu. Ya puji Tuhan, mama saya juga dari pasca stroke sudah sembuh, puji Tuhan sudah bisa berjalan. Mungkin itu kita bisa jadi penguat di antara kita semua, bahwasanya kita itu pernah mengalami mujizat-mujizat Tuhan ya. Nah, saya juga sebenarnya ini udah lama banget, 2017. Saya tuh kadang bergejolak hati, ayo sampaikan, kau datang ke gereja, sampaikan ini kepada Tuhan gitu. Tapi kadang saya yang namanya manusia masih malu gitu ya, apalagi saya orang baru di sini ya. Saya nggak mungkin langsung berani-beranian gitu ya. Tapi itu tadi, saya dengar kabar dari Wilson, bang, kesembuhan bang, gini-gini. Puji Tuhan, ini Tuhan pasti ini jalannya Tuhan ini untuk saya sampaikan. Ini udah ada berapa lama dari 2017 saya mau sampaikan tuh, Wilson sampai telepon saya, iya saya sampaikan Tuhan gitu ya. Puji Tuhan ya, mungkin itulah tadi jalannya Tuhan untuk saya sampaikan ini. Ya, kebetulan saya itu jauh dari keluarga ya, dari keluarga. Mungkin mereka taunya saya sakit, tapi nggak tahu bagaimana kondisi saya gitu ya, yang pincang apa segala macam. Cuman ya dari keluarga mengatakan,
semangatlah katanya gitu ya. Enggak, saya harus pulang ini ke Sumatera kembali. Saya bilang mungkin usaha yang barulah, saya bilang begitu. Ya udah, bagaimana prospekmu untuk selanjutnya katanya begitu ya. Tapi dari kumpulan rohani saya yang ada di sini gitu ya, itu selalu menguatkan saya gitu. Setiap ada masalah kita gitu ya, Tuhan memberikan orang-orang yang saya percaya gitu untuk saya curhat, untuk saya bisa real cerita gitu kepada mereka tentang masalah saya. Itu mereka memberikan masukan dan penguatan rohani gitu ya kepada saya, sehingga saya bisa kuat gitu untuk menjalani semua ini gitu. Yang pertama itu yang seperti saya katakan tadi, saya sudah sampaikan kepada ibu saya juga. Cukup katakan misalnya ada masalah, Tuhan, apabila Tuhan masih mengizinkan saya untuk melakukan hal ini, Tuhan izinkan, Tuhan kasih jalan gitu, pasti ya, Tuhan pasti memberikan jalan yang terbaik gitu, yang enggak pun hari ini mungkin berikutnya gitu. Yang kedua, ya jangan langsung menyerah seperti yang dikatakan tadi ayat Alkitab tadi, Yesaya 41 ayat 10, jangan takut ya, sebab aku bersamamu, tangan kananku yang memberikanmu kemenangan katanya. Itu sangat luar biasa itu ayat itu bagi saya.